Shalom sahabat Afila, jumpa lagi dalam 15 menit bersama Afila. Mungkin malah tidak sampai 15 menit. Perkenalkan, saya Haryanto Santoso. Tapi hampir semua orang mengenal saya dan memanggil saya dengan nama Cai Cai. Dan saya dari Keuskupan Agung Semarang. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema bersukacitalah. Sebuah tema yang mudah diucapkan, tapi apakah mudah diterapkan? Mari kita lihat. Sahabat Afila yang terkasih, kata bersukacita sangat sering kita dengar, bahkan juga sering kita ucapkan atau kita sering tuliskan dalam status kita di WA atau mungkin di Instagram atau dalam tulisan-tulisan kita yang menyemangati kita maupun menyemangati orang lain. Tapi sebenarnya apa itu bersukacita? Dalam situasi pandemi yang membuat kita terkurung di dalam rumah, tidak bisa pergi kemana-mana sampai hampir 3 bulan sebelum bulan ini mulai new normal. Dan begitu banyak yang mengatakan, saya kehilangan pekerjaan, penghasilan saya menurun, omset turun drastis. Bahkan ibu-ibu, mami-mami nih yang harus mendampingi anaknya sekolah di rumah, tiba-tiba menjadi ibu yang galak, tensinya cepat naik, gampang marah. Lalu masih ada yang lain, kita yang rindu untuk menerima komuni, sampai saat ini belum juga bisa menerima komuni. Kita sangat merindukan itu. Belum yang lain lagi, kita tidak bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman-teman kita, persekutuan doa secara tatap muka bersama. Apakah situasi ini tetap masih mampu membuat kita bersukacita? Sebuah pertanyaan. Sahabat Afila yang terkasih, sebelum pandemi corona, pekerjaan saya adalah sebagai istilah kerennya adalah motivator. Lalu saya juga memberikan pelatihan-pelatihan, training outbound, leadership training, lalu juga I.O. untuk event-event yang membuat saya terus bergerak dari lokasi satu berpindah ke lokasi lain, lalu saya melakukan banyak hal, persiapan dan seterusnya, dan itu membuat saya enjoy, membuat saya sukacita. Sukacita saya adalah saat saya berjumpa dengan orang, lalu saya berbicara di depan orang banyak, membuat orang lain bahagia karena motivasi yang saya sampaikan, atau juga membuat orang lain bahagia karena event yang mereka rencanakan berjalan sesuai dengan keinginan mereka, bahkan lebih dari apa yang mereka harapkan. Tapi tiba-tiba dengan adanya pandemi corona, mati semua. Semua kegiatan saya terhenti. Semua kegiatan yang saya lakukan dulu sebelum pandemi ini adalah banyak mengumpulkan orang. Event itu pasti mengumpulkan orang. Lalu motivasi, mengumpulkan orang di dalam satu ruangan dengan jumlah yang cukup besar, 100, 200, 300 orang. Outbound, membuat orang saling bersentuhan satu dengan yang lain. Dan ini semua sekarang dilarang. Karena itu memudahkan virus corona menular kepada orang lain. Maka sejak bulan akhir Februari, saya harus dipaksa diam di dalam rumah. Dan selama Februari, Maret, April, 3 bulan, bahkan sampai Mei pertengahan, 4 bulan, saya tinggal di rumah, hampir tidak pernah keluar kemana-mana, 24 jam diam di dalam rumah bersama dengan istri saya, bersama dengan kedua anak saya yang dari Jogja pulang ke Semarang. Yang satu masih tetap di Jakarta karena sudah bekerja, tidak bisa pulang. Jadi kami berempat tinggal di dalam rumah 24 jam berrelasi.
saya sering tidak melihat bagaimana tindakan yang dilakukan anak-anak saya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Saya hanya berjumpa beberapa jam berrelasi karena mereka harus kuliah, mereka harus mengerjakan tugas, lalu ikut persekutuan doa dan seterusnya. Maka perjumpaan kami tidak sampai 12 jam dalam sehari. Dulu saya berjumpa dengan istri saya mungkin hanya 8 jam, karena 8 jam berikutnya dia harus di kantor, 8 jam yang lain harus mengerjakan pekerjaan yang lain, ikut persekutuan doa juga, kemudian ada kegiatan-kegiatan ibu-ibu paroki dan seterusnya. Tapi 3 bulan kami harus berkumpul bersama 24 jam dan mulai melihat loh, dan banyak sekali yang membuat akhirnya wow. Apakah saya tetap bisa bersuka cita? Ataukah sebaliknya? Demikian juga dengan Anda tentunya, sahabat Apila yang terkasih. Bisakah Anda tetap bersuka cita atau sebaliknya? Tapi sebelum kita membahas itu, mari kita lihat apa itu sukacita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, sukacita adalah keadaan atau suasana hati yang bergiran senang. Dalam definisi tersebut jelas disebutkan keadaan atau suasana hati dan bukan keadaan atau situasi yang terjadi yang membuat kita girang. Kata kuncinya adalah hati dan bukan pada kejadian atau situasi yang kita alami. Jadi para sahabat Apila, sebenarnya kita tetap bisa bersuka cita apapun bagaimanapun keadaan kita dan kejadian apapun yang menimpa kita, karena sukacita adalah dalam hati dan sukacita adalah karunia dari Roh Kudus, buah dari Roh. Mari kita lihat Galatia bab 5 ayat 22. Galatia bab 5 ayat 22 mengatakan demikian. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Salah satunya ialah sukacita. Dan sukacita adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Tinggal Anda dan saya, kita mau memanfaatkan tidak sukacita pemberian ini. Kita mau menikmatinya atau tidak. Pilihan pada diri Anda dan saya, pada kita bersama. Sahabat Apila yang terkasih, tahun 2017, tepatnya di bulan November, saya masih ingat sekali, saya menjadi panitia dari sebuah acara cukup besar, Kongres Keluarga MSF Nasional, yang dihadiri para imam, beberapa uskup, dan wakil-wakil keluarga yang jumlah totalnya sampai ratusan. Hari pertama, pas saat kami berdoa untuk persiapan misa pembuka, karena misa pembuka dibuka oleh Bapak Uskup, kami siapkan dengan doa supaya semua penghalang hilang. Dan pada waktu kami berdoa itu, tiba-tiba saya ditelepon oleh tetangga saya. Dan dia memberitahu melalui telepon bahwa pagar dan pintu rumah saya terbuka. Dan singkat cerita, akhirnya saya diberitahu oleh tetangga saya, karena saya dekat dengan tetangga saya minta dia masuk ke rumah untuk cek barang-barang saya, karena dia adalah ketua lingkungan saya kebetulan. Dan dia katakan, "Cai, TV-mu hilang, barang-barangmu yang hilang," yang dia tahu, dia sebutkan. Dan singkat cerita 3 hari setelah saya selesai kongres, baru saya tahu bahwa semua barang saya hilang. Mulai dari yang besar, televisi, sampai yang paling kecil, jam tangan, cincin, semuanya hilang. Dan dalam situasi seperti itu, tentu sebagai manusia, saya sedih.
saya kecewa. Bahkan ada kemarahan. Spontan dalam hati saya berbicara, Tuhan, why? Kenapa? Saya baru pelayanan loh, bukan baru piknik, bukan baru sukacita karena senang-senang, tapi saya baru pelayanan. Kok ini terjadi? Dalam kegalauan saya, karena masih ada waktu sebelum misa pembukaan, saya masuk ke ruang doa panitia. Di situ saya bersujud di depan salib, saya menangis dengan segala kekecewaan saya, dengan segala kejengkelan saya. Tiba-tiba ada dorongan dan suara dalam hati saya yang begitu kuat. Dan suara itu seperti mengatakan, anakku, kamu kan punya aku, Allahmu, yang jauh lebih besar daripada segala harta bendamu. Aku bisa mengambil, tapi aku bisa mengganti semuanya kalau kamu beriman kepadaku. Saat itu, sahabat Afila yang terkasih, terjadi titik balik yang luar biasa. Dari yang tadinya saya sedih menangis, dan saat itu saya tetap menangis, tapi tangis saya sambil mulai tersenyum. Timbul sukacita, dan saya memutuskan untuk tidak mau terpuruk dalam kesedihan. Maka 3 hari berikutnya selama kongres, saya kebetulan sebagai MC, totalitas saya berikan. Saya bersukacita, saya membawa kegembiraan pada peserta dengan ice breaking, dengan games, dengan guyonan-guyonan, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang saya alami. Apakah situasi atau kejadian yang saya alami berubah pada waktu saya titik balik itu? Tidak. Barang saya juga tidak kembali. Yang hilang tetap hilang. Tapi yang berubah adalah hati saya. Hati saya dipenuhi Roh Kudus dan saya mengalami sukacita. Kejadian yang tidak kita harapkan, bahkan orang lain tidak bisa halangi atau mengambil sukacita kita. Kalau kita memutuskan untuk tinggal tetap dalam sukacita. Saat misa penutup, Romo Ketua Panitia dalam sambutan penutup baru menyampaikan pada peserta apa yang saya alami, kejadian yang saya alami. Dan semua peserta kaget. Bahkan beberapa spontan mengatakan, kok bisa ya? Caca tetap ceria, tidak kelihatan sedih. Dan komentar-komentar lain. Dan selesai misa, ada seorang Romo yang datang ke saya, dia peluk saya demikian kuat, dan sambil terisak dia katakan, aku masih harus belajar dari kamu. Dan ini bonus dari sukacita yang saya putuskan adalah saya mendapatkan peneguhan. Sahabat Afila yang terkasih, gampang tidak memutuskan agar hati kita tetap bersukacita? Mungkin banyak di antara Anda yang mengatakan, waduh susah, angel, sulit. Tapi saya katakan gampang. Memutuskan untuk bersukacita gampang dan mudah. Tapi ngelakoninya, melaluinya dengan tetap setia bersukacita itu butuh perjuangan. Mazmur bab 16 ayat 8 sampai 9 katakan demikian. Mazmur 16 ayat 8 sampai 9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sukacita muncul karena penyertaan Allah, dan selama kita hidup bersama Allah, memandang wajah Allah yang penuh kasih, maka kita mengalami sukacita. Sahabat Afila yang terkasih, sepanjang hidup kita akan mengalami terus persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan. Baik itu dalam pekerjaan kita, seperti saat pandemi ini, banyak orang yang mengeluhkan pekerjaannya hilang, omsetnya turun drastis dan seterusnya. Atau juga tantangan dalam keluarga kita, relasi dengan pasangan, dengan anak-anak. Bayangkan,
Beberapa keluarga sharing kepada saya, selama 24 jam mereka harus hidup serumah, terus-menerus tidak keluar rumah. Akhirnya mereka saling melihat kelemahan, saling mencari kesalahan. Dan yang terjadi bukan kebaikan, tapi perpecahan. Belum lagi masalah kesehatan, masalah apapun yang kita alami yang bisa mengambil sukacita kita. Sakit juga. Sakit di masa pandemi ini yang berbahaya, jantung, diabetes, kanker, itu sangat berbahaya karena mudah sekali tertular. Akankah Anda dan saya tetap hidup dalam kesedihan atau berduka cita? Kita belum tahu wabah ini selesai kapan. Kita belum tahu kapan keadaan bisa kembali normal dan kapan kita kembali bekerja, anak-anak kembali sekolah sehingga tidak perlu belajar di rumah yang bikin stres mami-mami. Atau sebaliknya, kita bisa memutuskan mulai saat ini untuk hidup penuh sukacita. Lalu bagaimana caranya? Satu, ada beberapa tahap ya. Yang pertama adalah tadi sudah sedikit saya singgung dalam Mazmur 16 ayat 8-9. Selama kita hidup dengan menyatakan Allah, terus memandang wajahnya, kebaikannya, mujizatnya tiap hari. Sahabat Afila yang terkasih, sebenarnya apa mujizat anugerah Allah yang terbesar dalam hidup kita? Anugerah dan mujizat terbesar dalam hidup kita adalah kehidupan itu sendiri. Karena tanpa kehidupan tidak ada lagi rasa sehat atau sakit. Tidak ada lagi punya uang atau tidak punya uang. Maka saat Anda masih bisa bangun, saat saya juga masih bisa membuka mata, masih bisa bernafas, meskipun mungkin kita sakit, kita tetap bersyukur. Dan sukacita itu tetap ada. Hiduplah bersama Allah dan nikmati kebaikan-kebaikannya, walau kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi Allah punya rencana yang indah untuk setiap kita, meski rencananya tidak sama terjadi pada setiap orang. Yang kedua, Yohanes bab 15 ayat 10-11 katakan, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Sukacita muncul karena memelihara perintah-perintah Allah, menjauhi dosa, meninggalkan perbuatan, perkataan, dan pikiran yang tidak disukai Allah maupun tidak disukai manusia. Hidup di dalam kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada keluarga, kasih kepada sesama manusia. Maka bila pada masa pandemi ini kita masih sering marah, jengkel, kemudian melihat kesalahan orang-orang di sekitar kita, mulailah hidup dalam kasih. Kalau anak-anak menjengkelkan, kita tetap tersenyum. Dan kita ajak mereka ngobrol. Kita ajak mereka tertawa bersama. Kalau kita menemukan hal-hal yang menyebalkan, ternyata saya baru tahu pasangan saya kalau nonton TV sering sekali ngentut gitu ya. Maka kita tidak usah marah, tapi kita buat itu sebagai lelucon, bahan sukacita, bahan untuk membuat kita tertawa bersama. Hal-hal yang kecil tidak perlu membuat kita jengkel, marah, tapi tetap tersenyum bersama menikmati kelucuannya. Langkah ketiga, Filipi bab 4 ayat 4 katakan, "Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan." Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Maka saat ini, sahabat-sahabat Afila terkasih, katakan dalam hati Anda dan saya, atau boleh juga Anda ucapkan dengan tegas saat ini. Mari bersama-sama kita ucapkan, Anda tirukan saya. Kita ucapkan sambil tetap tersenyum. Aku mau tetap bersukacita meski apapun yang terjadi dalam diriku atau keluargaku. Aku mau terus tersenyum untuk apapun yang terjadi, yang kulihat, kudengar, atau kurasakan. Sekali lagi kita ucapkan dengan suara yang tegas atau di dalam hati dengan ketegasan.
Aku mau tetap bersuka cita. Meski apapun yang terjadi dalam diriku atau keluargaku, aku mau terus tersenyum untuk apapun yang terjadi, yang kulihat, kudengar, atau kurasakan. Dan langkah yang terakhir, langkah yang 4, doakan niat Anda. Maka mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber sukacita, berikan kepada kami hati yang penuh sukacita, meski apapun yang terjadi, khususnya di masa pandemi corona ini. Jangan sampai orang lain atau situasi keadaan apapun mengambil sukacita kami, tapi turunkanlah Roh Kudus-Mu yang memenuhi kami dan memenuhi kami dengan sukacita yang penuh. Dan biarlah kami berjalan bersama Engkau, menikmati setiap perjalanan hidup kami dengan sukacita yang selalu ada dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang sahabat Afina.